Halo gengs, ketemu lagi di video kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pembantaian Khmer Merah yang terjadi di Kamboja. Kamboja merupakan negara berbentuk monarki konstitusional yang terletak di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Vietnam, Laos, dan Thailand. Terdapat kisah pilu yang menjadi trauma bagi masyarakat Kamboja, yakni kekejaman rezim Khmer Merah yang berkuasa di Kamboja dalam rentang tahun 1975 sampai 1979. Rezim yang dikepalai oleh Salotsar atau lebih dikenal dengan nama Pol Pot ini menewaskan hingga 2 juta penduduk Kamboja karena melakukan pembantaian, kerja paksa, sakit, dan kelaparan. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Sebelum rezim Khmer Merah memimpin Kamboja di tahun 1975, awalnya mereka adalah gerakan radikal yang berideologi komunis. Saat kepemimpinan Lon Nol, Kamboja menjalankan gaya kepemimpinan berideologi liberal anti-komunis dan juga dalam sistem perekonomiannya yang liberal dengan harapan dapat mampu bersaing secara global. Dalam praktiknya, rezim Lon Nol ternyata berjalan buruk. Banyak kasus korupsi yang dilakukan pejabat hingga perang sipil. Hal itu membuat gerakan komunis yang terinisiasi dalam Front Uni Nasional Du Kampuchea yang mengajak dan mengumpulkan orang-orang yang bersimpati pada Khmer Merah dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Lon Nol. Khmer Merah beserta para petinggi seperti Pol Pot dan kawan-kawan berhasil menggulingkan pemerintahan Lon Nol tepatnya pada 17 April 1975. Masyarakat Kamboja saat itu senang karena rezim yang korupsi telah dikalahkan. Pada saat itu juga, pemerintahan Khmer Merah langsung melakukan pekerjaannya sebagaimana ideologi mereka, yakni ingin menghapuskan bank dan pasar. Hidup seperti dari awal dengan mengandalkan tenaga manusia dan menggantungkan pada komoditas pertanian di desa-desa. Pol Pot dan kawan-kawan mengawali jalannya era pemerintahan dengan kebijakan untuk mengosongkan seluruh isi kota. Masyarakat di kota dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka, pekerjaan, harta benda, dan segalanya yang ada di kota-kota, terutama di ibu kota, yaitu Phnom Penh, yang menjadi awal mula pasukan Khmer Merah memaksa masyarakat dengan perlengkapan senjata. Mereka diperintahkan pasukan Pol Pot untuk meninggalkan kota dan berjalan kaki menuju desa-desa masing-masing atau desa yang telah ditentukan oleh kelompok ini. Hanya beberapa kelompok pekerja yang tidak meninggalkan kota, yakni pekerja pabrik, teknisi di perusahaan air, dan perusahaan listrik kota. Kekejaman sudah dimulai dirasakan masyarakat Kamboja pada awal pemerintahan ini. Pasukan Khmer Merah tidak segan untuk membunuh orang yang menolak perintah mereka. Khmer Merah memberikan alasan ke penduduk kota untuk meninggalkan kota dan berjalan kaki ke desa, yaitu tentang evakuasi untuk menghindari bahaya pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat di kota. Dan proses evakuasi berlangsung hanya 3 hari. Namun pada kenyataannya, mereka tidak pernah kembali ke kota dan rumah masing-masing. Pada awal menjabat sebagai pemimpin Kamboja, Pol Pot memproklamirkan bahwa Kamboja berganti nama menjadi Demokratik Kampuchea. Kemudian ia juga menyebutkan akan menerapkan Achnam Sauna yang memiliki arti bahwa segala sesuatu dalam kegiatan bernegara ingin dibangun dari awal atau titik nol dalam pemerintahannya. Dalam pemerintahan Pol Pot yang berideologi dan menerapkan konsep Marxisme-Leninisme ini melakukan percobaan yang terbilang radikal untuk menciptakan sebuah utopia agraria. Dengan konsep Achnam Sauna, orang-orang selain kelompok Khmer Merah dipaksa untuk membangun pertanian dengan mengerahkan seluruh tenaga. Karena prioritas pemerintahan Khmer Merah adalah membangun pertanian yang maju dan modern yang akan menjadi andalan komoditas dalam sektor perekonomian negara Kamboja. Banyak sekali hal yang awalnya masyarakat Kamboja hidup dengan kenormalan,
Tetapi di rezim Khmer Merah ini terjadi perubahan yang cukup mengejutkan masyarakat Kamboja. Contohnya adalah pengaruh budaya barat, kehidupan kota, kapitalisme, agama, dan semuanya yang ada pengaruh dari asing harus dihilangkan. Semua orang asing yang ada di Kamboja saat itu diusir, kedutaan ditutup, dan setiap bantuan ekonomi atau medis dari negara lain ditolak mentah-mentah. Penggunaan bahasa asing dilarang, surat kabar dan stasiun televisi ditutup, radio dan sepeda disita, dan telepon penggunaannya dibatasi. Uang dilarang dan bank dihapuskan. Semua bisnis yang ditutup, agama dilarang, pendidikan dihentikan, perawatan kesehatan dihilangkan, dan hukum Kamboja dihilangkan. Sehingga dengan ini Kamboja tertutup dari dunia luar. Kemudian kebengisan dari rezim Khmer Merah diawali dengan pembunuhan massal para pejabat pemerintahan sebelumnya. Selain dari golongan pejabat, mereka juga mengincar beberapa profesi atau golongan seperti polisi, tentara, pegawai pemerintah, dan perangkat jabatan lainnya juga ikut dieksekusi secara sadis dan tanpa ampun. Yang paling membuat miris lagi adalah pembunuhan terhadap orang-orang yang berpendidikan dan para pendeta Buddha yang juga ikut dibantai. Padahal orang berpendidikan dapat berperan baik untuk memajukan negara. Pembunuhan dilakukan dengan beragam cara, dan mayatnya ada yang dikubur dalam kuburan massal atau dibiarkan saja hanyut di sungai. Orang tua, anak muda, hingga anak-anak semuanya dipaksa untuk bekerja setiap hari dengan jam kerja yang lama dan panjang. Tak ada pilihan lain bagi masyarakat Kamboja untuk menjalani paksaan dari Khmer Merah. Mungkin rasanya bagai siksaan dunia yang tidak berujung. Untuk pembagian makanan, mereka hanya dapat jatah sekali sehari. Itu pun makanan yang diberikan oleh kelompok radikal ini. Makanan yang seadanya bahkan dapat dikatakan sebagai makanan tidak layak. Untuk menyiasatinya, para tahanan terkadang harus memakan apapun yang dapat dimakan agar menghilangkan rasa laparnya. Namun mereka dilarang keras untuk memakan makanan dari hasil panen dari yang mereka tanam, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan beras. Begitu masa panen tiba, komoditas-komoditas tersebut langsung diangkut oleh truk milik Khmer Merah. Dalam proses kegiatan pemaksaan kerja paksa yang dilakukan oleh Khmer Merah terhadap masyarakat Kamboja, mereka hanya difasilitasi dengan alat-alat pertanian dan perkebunan yang sangat sederhana. Hanya ada cangkul, palu, arit, alat gabah, dan peralatan-peralatan lainnya yang berbentuk secara tradisional. Hal itu tentu saja membuat masyarakat kelelahan dan memberatkan. Apalagi ditambah jam bekerja yang memakan waktu belasan jam, dan jatah makan hanya sedikit setiap orangnya. Karena faktor tersebut menghasilkan masyarakat Kamboja menderita sakit. Beragam penyakit menjangkit para pekerja paksa yang dirampas haknya itu. Namun rezim Khmer Merah tidak menyediakan pertolongan tim medis sama sekali. Mereka menganggap kegiatan medis adalah produk kapitalisme barat yang harus dihapuskan. Akhirnya masyarakat Kamboja yang sakit hanya dapat diobati dengan obat-obatan tradisional. Dan yang merawat juga belum tentu ahli dalam pengobatan. Orang-orang yang jatuh sakit akibat kerja terlalu letih tidak mendapat perawatan secara layak, sehingga hanya mengandalkan pengobatan seadanya. Penyakit-penyakit yang diderita pun banyak ragamnya, hingga pada akhirnya satu persatu meninggal karena tidak adanya pengobatan yang baik. Mayatnya pun hanya dikubur seadanya tanpa adanya prosesi atau upacara. Genosida yang berlangsung selama kurang lebih 4 tahun itu memberikan luka yang amat serius bagi para korban, terutama para keluarga yang ditinggalkan karena aksi brutal Khmer Merah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Diperkirakan jumlah korban tewas dari masa terburuk ini mencapai 1,7 sampai 2 juta penduduk, yang diperkirakan sekitar 21% dari total populasi Kamboja pada pertengahan 1970-an. Menurut penelitian The Cambodian Genocide Program di Yale University, kemudian investigasi dari PBB menyebutkan bahwa perkiraan jumlah korban tewas bahkan lebih tinggi, yakni antara 2 sampai 3 juta.
Sementara itu, beberapa peneliti independen menyebut jumlah korban jiwa adalah 1,17 sampai 3,45 juta jiwa. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, jutaan penduduk tewas saat Pol Pot memerintah Kamboja. Tempat-tempat yang diduga dan disangka menjadi ladang pembantaian pada saat itu dijadikan museum untuk mengenang para korban. Hal ini salah satu tragedi terburuk di dunia. Runtuhnya pemerintahan Khmer Merah di Kamboja salah satunya ditandai dengan kegagalannya dalam revolusi bidang pertanian. Perencanaan yang dicanangkan oleh Pol Pot, yakni rencana 4 tahunan yang ditargetkan pencapaian 3 ton beras dalam 1 hektar. Namun dalam pelaksanaannya dan hasilnya rupanya sulit untuk mencapai target yang dituju. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target, antara lain peralatan pertanian yang tidak menunjang, cuaca yang buruk sehingga menyebabkan banjir dan kekeringan yang berkepanjangan, dan kelelahan para pekerja paksa yang sampai berakibat sakit, bahkan kematian mereka tidak mendapat makanan yang layak, serta pengobatan secara medis. Kekuasaan Pol Pot yang bersifat represif dan sadis rupanya tidak bertahan cukup lama. Dengan adanya masalah internal dan tidak berkembangnya perekonomian, semakin membuat pemerintahan Pol Pot kalang kabut dan menemui titik akhir jatuhnya rezim yang keji ini. Rezim Khmer Merah digulingkan oleh kekuatan gabungan antara Kampuchean National United of National Salvation atau KNU-FNS dan pasukan Vietnam. KNU-FNS adalah suatu kelompok atau front yang berisikan dari kader-kader Khmer Merah yang berada di Vietnam. Mereka inilah yang memiliki pemikiran bertentangan dengan Pol Pot, dan sebagian dari mereka juga menjadi buronan dari pihak Pol Pot. Pada titik ini, sudah semakin yakin bahwa pemerintahan Khmer Merah mulai goyah karena ada konflik internal yang nantinya akan memicu serangan secara fisik. Keterpercayaan publik, khususnya anggota Khmer Merah yang berseberangan dengan paham Pol Pot, mulai berkurang. Dukungan terhadap rezim perlahan mulai hilang dan malah bersekutu dengan Vietnam. Bagaimana tidak, yang awalnya hidup bebas tanpa ada paksaan, secara tiba-tiba kehidupan mereka menjadi penuh dengan ancaman. Dan tentu kualitas hidup, khususnya kesejahteraan, merosot. Maka dari itu, masyarakat Kamboja mulai frustasi. Dan nantinya mereka-mereka inilah yang akan membelot kesetiaan dan akan membantu Vietnam dalam penyerangan terhadap pasukan Khmer Merah dalam peperangan Kamboja-Vietnam yang sejak awal sudah menuai konflik. Menjelang akhir kepemimpinan rezim Khmer Merah, pasukan Pol Pot yang memiliki riwayat hubungan buruk dengan Vietnam menyerang ke wilayah Vietnam dan membunuh ribuan rakyat Vietnam tanpa ampun. Hal yang membuat Pol Pot begitu tidak suka dengan Vietnam adalah karena ia tidak ingin menjadi bagian dari Indochina, di mana Indochina tersebut terpusat di Vietnam. Akibat kejadian itu, pemerintah Vietnam tak tinggal diam dan melakukan aksi penyerangan dengan motif balas dendam. Pasukan Vietnam menyerang kem-kem milik Khmer Merah yang dibantu oleh KNU-FNS yang merupakan bagian dari Khmer Merah pro-Vietnam. Penyerangan itu membuat pasukan Khmer Merah banyak yang tewas, hingga akhirnya penyerangan tersebut berhasil sampai pasukan Vietnam dan KNU-FNS dapat menguasai kota Phnom Penh pada tanggal 7 Januari 1979. Setelah itu, Pol Pot dan kawan-kawan kabur ke arah Thailand. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.